kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Wah, senang banget ya, kita sekarang udah ada di bulan Desember nih. Udah di penghujung tahun 2021. Hayo, kalian semua tahu nggak kira-kira kalau bulan Desember itu identik dengan apa? Dengan acara Natal. Nah, cerita yang akan Cici bawain hari ini akan berhubungan dengan Natal loh. Apa sih ceritanya? Kita siap-siap untuk dengerin ya. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi dulu sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bernyanyilah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Hey. Oke, sebelum kita mulai cerita kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami tadi sudah bersama-sama bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kalau sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami satu persatu, buka telinga dan buka hati kami untuk kami mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Hari ini kita akan mendengar cerita mengenai kelahiran Yesus yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1-7. Atau kalau adik-adik mau baca sendiri bisa dari Matius 1 ayat 18-25. Nah, kita akan bahas mengenai pertama Maria dan Yusuf, yang kedua ada kota Bethlehem, dan yang ketiga Yesus lahir. Kira-kira gimana ya hubungannya satu sama lain ini? Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria sebelum menikah, mereka itu sudah bertunangan. Mereka sudah berjanji akan menikah satu sama lain. Tapi sebelum mereka menikah itu juga, malaikat Tuhan ternyata datang pada Ibu Maria. Lalu seperti di Lukas 1 ayat 31, malaikat Tuhan berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yang harus engkau beri nama Yesus." Waduh, Ibu Maria udah bingung nih, kan saya belum nikah ya. Kok saya bisa tiba-tiba mengandung sih? Tapi dia tidak mau berbantah-bantahan. Dia menurut aja sama kata malaikatnya.
Lalu pada saat kabar ini terdengar pada Bapak Yusuf juga bingung. Kok belum menikah, Bu Maria udah mengandung ya? Lalu Pak Yusuf tadinya berencana untuk membatalkan pernikahan mereka secara diam-diam. Tapi malaikat Tuhan juga datang lewat mimpinya Pak Yusuf dan bilang kayak gini di Matius 1 ayat 20. Janganlah engkau ragu-ragu memperistri Maria, karena anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Nah, setelah dia mendengar pesan dari malaikat itu, akhirnya Bapak Yusuf tetap memutuskan untuk menikahi Bu Maria. Wah, mereka berdua sama-sama taat ya. Nah, beberapa bulan setelah mereka menikah ini, ternyata keluar instruksi dari pemerintah. Pemerintah membuat aturan. Tolong orang-orang kembali ke kota asal kalian, karena akan dilakukan pendataan. Nih, contohnya kayak kita ada orang Bandung misalkan tinggal di Jakarta. Lalu pemerintah Indonesia bilang, tolong ya kembali dulu ke kota masing-masing untuk didata. Nah, yang orang Bandung kembali ke Bandung, orang Jakarta kembali ke Jakarta, kayak gitu deh. Nah, karena Pak Yusuf tadi udah menikahi Ibu Maria, akhirnya dia bawa Ibu Maria dan bayi Yesus yang masih di perutnya Ibu Maria untuk pergi ke kota Bethlehem. Tapi sesampainya di Bethlehem, ternyata Bu Maria bentar lagi akan segera melahirkan. Nah, karena mereka nggak ada rumah saudara, Pak Yusuf coba cari-cari di sekitar sini ada penginapan di mana ya. Ternyata kata yang punya penginapan, udah nggak ada tempat lagi Pak, udah penuh semuanya. Tadinya Pak Yusuf udah bingung nih. Ternyata habis itu pemilik penginapan bilang, tapi saya sih masih ada tempat satu lagi. Di kandang domba Pak yang di belakang penginapan ini, Bapak mau? Ya karena sudah tidak ada tempat lain lagi, akhirnya Bapak Yusuf memilih, oke deh Pak, saya numpang ya di kandangnya di belakang. Akhirnya Ibu Maria pun melahirkan bayi Yesus di kandang tersebut. Lalu bayi Yesus diletakkan di atas palungan. Kalian mungkin udah pernah dengar ya, palungan itu apa? Palungan itu adalah tempat untuk meletakkan makanan untuk domba. Coba kalian lihat gambar yang ada di kanan atas. Palungannya diisi dengan jerami, itu untuk makanan domba-dombanya. Kalau palungan yang di gambar kiri sebelah bawah, itu terbuat dari batu. Nah, karena bayi Yesus lahir di tempat seadanya ya, di kandang seperti itu, akhirnya bayi yang baru lahir itu diletakkan di atas palungan dan juga ditutup dengan kain lampin. Kain lampin adalah kain panjang yang digunakan untuk membungkus bayi supaya bayinya tetap hangat. Lalu Ci, cerita ini dari awal tadi dari Bu Maria dan Pak Yusuf menikah sampai bayi Yesus lahir, kita mau belajar apa sih? Nah, ini pelajarannya. Yang pertama, orang tua yang dipilih Allah. Ingat, Allah itu nggak pernah sembarangan pilihin orang tua untuk kita. Sama seperti Allah memilih Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk jadi orang tua Yesus di dunia ini, Allah juga pasti pilihkan kita, papa dan mama yang terbaik untuk kita. Ingat ya, kita harus sayang sama orang tua kita harus dengar-dengaran, dan kita harus hormati orang tua kita. Pelajaran yang kedua adalah taat. T-A-A-T, taat. Sama seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang tadinya mungkin mereka bingung apa yang akan terjadi ya, belum menikah, tiba-tiba Bu Maria udah mengandung, lalu Bapak Yusuf disuruh untuk memperistri. Tapi mereka tetap taat saja, mereka tidak berbantah-bantahan. Dan buktinya, lahir deh cerita yang kita kenal sekarang, cerita kelahiran Yesus. Mungkin kalau mereka pilih untuk nggak taat, nggak akan ada cerita kelahiran Yesus yang tadi kita dengar. Lalu pelajaran yang ketiga adalah mujizat. Kita percaya dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita, Tuhan tetap perhatikan kita, dan Tuhan akan berikan mujizat. Sama seperti tadi, Pak Yusuf dan Ibu Maria kebingungan cari tempat untuk melahirkan, semua penginapan penuh, tapi Tuhan tetap sediakan. Meskipun mungkin bukan seperti yang mereka bayangkan, yaitu diberinya di tempat di kandang, tapi Allah punya maksud yang terbaik. Sama seperti mungkin kita dalam keadaan yang sulit, tapi jalan keluar yang dikasih Tuhan sama kita bukan yang kita mau. Kita tetap harus ikuti ya, karena Tuhan itu nggak mungkin kasih rencana yang buruk untuk kita.
Selanjutnya kita belajar untuk jadi sederhana dan rendah hati. Tuhan gak pernah lihat-lihat kok untuk, aku cuma mau terima anak-anak yang kaya, aku cuma mau terima orang-orang yang kaya. Enggak, sesederhana apapun kita, Tuhan mau terima. Bahkan Yesus dijadikan contoh loh. Yesus dilahirkan di tempat yang sangat sederhana, di kandang domba, tapi Allah tetap berkenan kepada dia. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang rendah hati. Dia gak suka sama orang-orang yang sombong dan pendendam. Jadi kita juga belajar ya untuk jadi rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita punya. Yang terakhir, kita belajar untuk melayani. Kenapa ya coba Yesus dilahirkan di kandang domba, bukan di hotel mewah? Itu juga untuk menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang memang sudah baik, bukan untuk orang-orang yang suci, tapi Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, untuk menolong dan menyelamatkan kita. Nah, selamat menyambut kelahiran Yesus adik-adik. Kita belajar ya tadi untuk sayang dan hormat akan orang tua kita, untuk taat, untuk percaya dengan mujizat Tuhan, untuk jadi sederhana dan rendah hati, serta untuk melayani. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa lagi ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur kami bisa punya Tuhan yang seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk taat, untuk dengar-dengaran, untuk melakukan apa yang telah kami pelajari dari firman-Mu hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kepada Papa, Mama, dan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Bible Storytelling berikutnya. Shalom.